Slide langsung dibentangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, alhamdulillah, Ketuan Prof. Mansur Afifi ada di sini, Ketuan Agus Fatur Rahman. Sudah lama kita tak berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa. Saya selalu ada niat untuk silaturahim ke Lungguh setiap pulang, tapi kesempatan pulang yang sebentar jadi jarang temu daya jari. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di FKIP Fundrang, Dr. Nuryadi dan tim panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing sekelumit dari perjalanan besar Pak Husni Mu'az. Silakan, boleh di-share slide saya ya. Share slide. Oke, slide saya ini berjudul upaya memahami pemikiran dan aplikasi ya, dari Pak Husni Mu'az. Jadi ada 3 komponen di dalam judul ini. Yang pertama adalah memahami pemikiran atau apa yang dipikirkan oleh Pak Husni Mu'az, dan yang kedua adalah memahami cara berpikir beliau, dan yang ketiga adalah memahami tindakan dari beliau. Ada 2 modal yang cukup untuk kita bisa memahami yang kedua tadi, pemikiran dan cara berpikir. Modal yang pertama adalah pemahaman filsafat ataupun dan linguistik, dan yang kedua adalah kebiasaan membaca dan berpikir. Jadi salah satu dari 2 modal ini kalau kita punya, insya Allah kita akan lebih cepat akrab dengan cara berpikir dan apa yang dipikirkan oleh Ketuan Husni ya. Yang menjadi persoalan adalah yang ketiga ya, jadi memahami tindakan. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit, karena tindakan di situ dapat dipahami sebagai etika moral dan praktis teologis ya. Nah, jadi dan bisa jadi disinilah nanti yang akan menunjukkan yang Ketuan Husni ini mempunyai levelitas yang sama ataupun sebagai penyempurna dari pemikiran-pemikiran besar yang sebelumnya kita kenali. Kenapa demikian? Karena tindakan itu menjadi sesuatu yang utama sekali bagi kita ya. Ketika misalnya kalau kita membedakan antara pemikiran Barat dan Timur, kemudian tindakan Barat dan Timur, di situ akan nampak jelas. Bagi satu contoh adalah kita tidak peduli apa tindakan pemikir Barat, apakah dia gay, apakah dia homoseksual, itu kita tidak peduli. Yang kita utamakan adalah pemikirannya. Tetapi di Pak Husni Mu'az bisa jadi tindakan itu sebagai sesuatu yang utama. Ya, nah itu anunya. Nah, jadi oleh karena itu saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah hierarki pemikiran Husni Mu'az, komparasi dengan aplikasi. Ya, nah jadi upaya ini sebenarnya adalah saya buat sendiri untuk kalangan diri saya sendiri. Jadi dia boleh saja ngawur ataupun tidak betul ya. Karena itu memang saya buat untuk kalangan saya sendiri dalam rangka memahami ketiga komponen dari Pak Husni Mu'az tersebut. Dan mudah-mudahan ketika saya share untuk publik ada manfaatnya. Oke, nah jadi sebelum saya pergi kepada ketiga pembahasan tersebut, saya ingin memulai dari 2 hal. Pertama adalah dengan mengajukan pertanyaan kontemplatif ya. Apa sebenarnya yang membuat kita tertarik begitu interesting kepada Pak Husni Mu'az ini? Adakah karena pemikirannya
adakah karena tindakannya, ataukah adakah karena kedua-duanya? Adakah karena pemikiran dan tindakannya sekaligus? Nah, ini pertanyaan kontemplatif saya yang bisa dijawab secara diam-diam, ya, secara diam-diam nanti oleh tuan-tuan sekalian. Oke, dan yang seterusnya karena waktu sangat terbatas, saya ingin memulainya dari rumusan. Jadi rumusan saya seperti ini: segala sesuatu yang di luar zat Allah itu, zat Tuhan itu adalah tidak penting, tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Nah, tetapi meskipun dia tidak berguna, kita perlu bahkan wajib untuk memikirkannya. Meskipun dia tidak berguna di luar zat Tuhan itu, kita perlu dan wajib untuk mengusahakannya. Nah, dari rumusan ini saya melihat seolah-olah Tuan Musni ini berada di antara dua kaki, filsafat idealisme dengan filsafat materialisme, gitu ya. Nah, karena seolah-olah berada di dua kaki. Idealisme menjadi sangat nampak, misalnya ketika kita mengkomparasikan beliau dengan Blaise Pascal, gitu ya, seorang filosof Prancis yang lahir tahun 1600-an. Dia adalah tokoh filsafat idealisme yang salah satu ajarannya dia mengatakan adalah belajar itu tidak hanya menggunakan akal tapi juga menggunakan hati, gitu kan. Dan ini kita jumpai di dalam diri Pak Husni Mu'az, tetapi Pak Husni itu tidak menempatkan akal dan hati itu secara equal, gitu, setara, melainkan secara serata, yaitu yang diutamakan itu adalah hati, gitu. Nah, kalau kita merujuk yang ini, dia seperti menyerupai sistem pendidikan di pondok pesantren, itu ya. Jadi di sistem pendidikan belum ke situ ya, masih di slide yang pertama. Kalau di sistem pendidikan pondok pesantren itu adalah taklim, itu belajar, gitu ya. Dan yang kedua zikir, dan yang ketiga itu riadoh, gitu ya, beraktivitas, berkegiatan, berolahraga dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kita dituntut untuk rajin belajar, tetapi juga dituntut untuk rajin berzikir. Gitu. Nah, bahkan di situ ada satu ajaran yang sangat dasar di situ mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan masuk kepada hati yang tidak bersih. Gitu. Nah, jikapun dia masuk, maka produk yang dihasilkan itu dia akan menjadi kotor. Nah, di sini dia akan terlihat perbedaan sekularisme Barat dengan kita yang di timur ini ya, nantinya ya. Ya, misalnya sebagai satu contoh, kalau Barat seperti yang saya katakan tadi itu, Anda menjadi pemabuk berat pun sebagai ilmuwan, yang dilihat adalah ilmu Anda, tidak dilihat tindakan Anda sebagai pemabuk berat. Nah, itu yang akan membedakan. Oke, nah, itu yang saya lihat dalam persoalan ini. Nah, langkah pertama yang sebagai pembelajar terhadap cara berpikir dan pemikiran serta tindakan Pak Husni Mu'az itu, saya menciptakan hierarki pemikiran, gitu ya. Yang pertama adalah saya bertanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh Pak Husni Mu'az ini? Ya, apa sebenarnya yang dipikirkan? Nah, jadi untuk saya mengetahui apa sebenarnya yang dipikirkan ini, kita perlu juga melihat apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain, gitu ya. Nah, seperti yang di situ hanya sebagian yang saya nampakkan di situ ya, seperti Noam Chomsky itu, ya, dia asas pemikirannya maupun Noam Chomsky, Marx maupun Baudrillard itu, Marcuse dan Bourdieu itu sama-sama menggelisahkan tentang kompleksitas permasalahan manusia, gitu ya. Saya tidak nampak slide saya, gitu ya. Ya, jadi sama-sama berbicara tentang kompleksitas manusia. Di dalam anatomi sistem sosial, kita juga melihat bagaimana pergelutan Pak Husni Mu'az ini dengan kompleksitas manusia, gitu ya. Ya, misalnya, tapi dalam dimensi yang berlainan. Nah, sebagai satu contoh, misal Herbert Marcuse itu dia berpikir tentang one dimensional man. Jadi dia sangat kasihan melihat kita yang hidup dalam dunia modern ini yang tidak kreatif, gitu ya. Hidup kita
pagi sholat subuh buka handphone gitu ya, kemudian chatting dan seterusnya, sangat tidak kreatif, dan itu adalah sesuatu yang menderita, satu penderitaan. Kalau Bourdieu dan Baudrillard itu menyebutnya sebagai sesuatu yang sakit gitu ya. Nah gitu. Nah begitu juga dengan Erich Fromm misalnya yang berpikir tentang humanis dialektis gitu ya. Nah itu juga adalah moderasi di tengah kontradiksi. Nah kontradiksi ini adalah ciri khas cara berpikir kaum Marxis gitu ya. Memang dengan membenturkan satu realitas dan dengan realitas yang lain gitu ya. Nah jadi di tengah penderitaan hidup kita sebagai manusia ini, yang sehari-hari itu hanya bekerja, main handphone dan seterusnya, itu ada moderasi gitu tentang berpikir tentang kemanusiaan. Itu adalah sebagai salah satu contoh bagaimana kompleksitasnya persoalan kemanusiaan yang dipikirkan oleh Pak Husni Mu'az, dan itu bisa kita melihat secara ontologis dia di dalam anatomi sistem sosial gitu ya. Nah jadi ontologi pemikiran Pak Husni Mu'az itu bisa kita jumpai di dalam anatomi sistem sosial, meskipun bab-bab penjelasannya nanti juga kita akan jumpai di dalam buku-buku yang berikutnya. Ya, tetapi sebenarnya ontologinya memang di dalam anatomi sistem sosial. Nah, kemudian secara epistemologi bisa kita lihat di dalam buku yang kedua, yaitu Kuadran Pembelajaran gitu ya, dengan sekolah perjumpaan. Nah, jadi di dalam kuadran pembelajaran itu sebenarnya kita bisa melihat misalnya Tuan Husni itu mengoreksi pemikiran Aristotle gitu ya. Kalau seseorang yang mengetahui tentang kebaikan maka dia akan menjalankannya gitu ya. Nah di satu sisi di sini Aristotle itu nampak seperti idealis, adalah falsafat idealis bahwa kebaikan itu adalah dunia ide gitu ya. Nah, tetapi Pak Husni Mu'az mengoreksinya gitu, bahwa kebaikan itu harus dijalankan. Kalau kebaikan sudah dijalankan, maka dia akan menjadi pengetahuan. That means adalah menjalankan kebaikan itulah yang utama, baru kita mengetahuinya. Gitu. Nah, jadi ini sangat materialis, gitu, empirical. Jadi, nah itu yang saya katakan tadi, seolah-olah Tuan Husni itu berada dalam dunia yang mapan dalam idealisme maupun materialisme gitu ya. Jadi tindakan lebih penting daripada pengetahuan gitu. Nah, itu yang sebenarnya dalam kuadran pembelajaran gitu. Nah, begitu juga dengan sekolah perjumpaan itu, gathering gitu ya. Nah, jadi sepenting break dan itu sudah diulas sebelumnya. Oke, dan secara aksiologis itu nanti kita akan jumpai gitu ya di dalam interaksi Tuhan manusia. Gitu. Nah, jadi beliau berpikir tentang kompleksitas manusia dan menemukan cara mengaplikasikan pemikiran tersebut, namun mengarah keseluruhan ontologi dan epistemologi itu adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi itu sebagai rumusan gitu ya, bahwa tidak ada gunanya di selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh seterusnya. Slide seterusnya. Nah, ini kemudian saya coba komparasi. Jadi tadi saya buat hierarkis, kemudian saya coba komparasi. Misalnya sebagai salah satu contoh, saya ambillah Pierre Bourdieu ini. Pierre Bourdieu ini adalah seorang sosiolog dari Prancis, gitu ya. Dia menyebut realitas sosial itu sebagai sosial praktis. Gitu. Sedangkan Pak Husni Mu'az menyebutnya sebagai social interaction theory. Jadi social practice theory dengan social interaction theory. Nah, kedua hal ini sebenarnya muaranya sama, yaitu berbincang tentang kompleksitas manusia dengan kemanusiaannya. Di dalam, namun ada perbedaannya, gitu ya. Ada perbedaannya. Yang pertama di dalam kalau praktis sosialnya Bourdieu itu, konsep ontologinya dasarnya itu adalah arena itu ya. Sosial itu adalah satu arena di mana seseorang bertemu di sana itu dengan tujuan untuk struggle gitu, bertanding yang melahirkan kemenangan gitu. Itu maksudnya. Jadi sosial film itu, arena itu konsep dasarnya adalah sebagai tempat bertanding. Nah, berbeda Pak Husni Mu'az juga menggunakan field, tetapi dia menerjemahkan field itu sebagai lapangan. Nah, yang bermaksud adalah interaction gitu ya. Jadi
praktis dan interaction itu sama-sama perjumpaan, tetapi konsep filosofisnya kan konsep dasar ontologi tindakannya itu adalah sangat-sangat berlainan. Jadi kita berada di dalam satu ruang sosial itu untuk berinteraksi dalam situasi dan sistem yang sama, yaitu dalam kesetaraan yang kemudian tadi sering disebut sebagai keberagaman dan seterusnya, gitu ya. Nah, saya juga ada singgung sedikit tentang pandangan mengenai pendidikan. Bourdieu juga berbicara tentang pendidikan, gitu ya. Nah, jadi pendidikan itu bagi Bourdieu adalah dia distingsi di situ arena tempat terjadi diskriminasi sosial banyak terjadi di situ. Tetapi ada persamaan, gitu ya. Ada persamaan di situ, yaitu teladan. Bagi Bourdieu adalah pengajaran nilai itu yang paling penting adalah contoh, gitu. Bukan di speech-kan, gitu, bukan diucapkan, gitu. Nah, itu juga sama dengan Pak Husni Muaz, dia mengatakan teladan, gitu. Nilai itu yang kita lihat di dalam sekolah perjumpaan itu, ya. Itu. Nah, jadi bahwa pengajaran nilai yang paling penting Pak Husni Muaz itu adalah teladan. Kita mencontohkan uswatun hasanah, gitu ya. Nah, tetapi dalam pemaknaan pendidikan dia agak berlainan. Kalau Bourdieu melihat diskriminasi sosial dalam pendidikan itu secara distinktif, secara pembeda, tetapi Pak Husni Muaz melihat untuk menciptakan satu kesadaran rekognitif. Bukan berarti realitas perbedaan di dalam satu kelas itu dinihilkan oleh Pak Husni Muaz. Di situ dia nampak juga sebagai seolah berada dalam filsafat materialis, gitu ya. Realitas perbedaan di dalam kelas itu adalah sesuatu yang nyata, tetapi dalam pandangan Pak Husni Muaz perlu dibangun kesadaran rekognitif di dalam realitas perbedaan itu. Sedangkan di dalam pandangan Bourdieu bahwa realitas perbedaan itu selain dia ada distingsi, dia juga bisa menjadi satu arena untuk melahirkan siapa yang menang dan seterusnya. Dan di sini juga ada nampak perbedaan yang mendasar tentang perangkingan siapa pintar siapa bodoh itu, yang Pak Husni Muaz itu sebenarnya tidak terlalu setuju yang begitu. Oke, saya tidak akan membahas yang bawah, kita terus pergi ke yang slide berikutnya biar ada kesempatan. Oke, ini juga saya coba bandingkan dengan cara berpikir Marx, gitu ya. Nah, kalau Marx menyebutnya sebagai social relation, gitu. Nah, sedangkan Pak Husni Muaz menyebut social interaction. Gitu. Nah, jadi Pak Husni Muaz sangat sering dan sangat istiqomah berbicara tentang kesadaran. Bahkan kesadaran itu menjadi bahan dasar dasar manusia. Tetapi kesadaran bagi Marx itu adalah perjuangan kelas. Gitu. Nah, perjuangan. Jadi kita menyadari bahwa kita berbeda dengan orang lain, dan dengan kesadaran perbedaan itu kita perlu memperjuangkan satu kelas tertentu. Itu. Nah, tapi kalau di dalam Pak Husni Muaz, kesadaran itu adalah kesadaran rekognitif. Gitu. Ya, jadi kita tidak bisa membalik telapak tangan untuk membuat diri kita menjadi kaya di dalam satu kelas tertentu ketika kita sedang miskin, dan kita harus terima itu sebagai satu realitas. Cuma keberterimaan itu dia sebutkan sebagai kesadaran rekognitif, gitu. Bagaimana kita sebagai orang kaya menempatkan diri secara setara di hadapan orang miskin, dan begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, itu. Nah, sama dengan cara melihat sejarah, bahwa sejarah adalah perjuangan kelas, gitu. Nah, itu. Nah, jadi bagi Marx sejarah adalah perjuangan kelas. Manusia itu hidup sejak zaman Adam memang dipenuhi oleh pertarungan umat manusia untuk sampai kepada satu penciptaan sejarah kelas tertentu. Nah, tetapi kalau bagi Pak Husni Muaz, gitu ya, kata Husni Muaz, sejarah itu adalah perjuangan kemanusiaan. Gitu. Sejarah itu adalah perjuangan kemanusiaan. Bahwa kita hidup dari zaman Adam hingga akhir nanti itu, memang kita tidak bisa lari dari realitas konflik, realitas kontradiksi. Tetapi di tengah realitas tersebut, manusia mempunyai sejarah untuk memperjuangkan kemanusiaan. Hal ini sama dengan pemikiran Gus Dur, ya, yang menyebut politik kemanusiaan. Itu ajaran Gus Dur yang paling dasar, gitu ya.
Jadi kemanusiaan is primer, politik adalah sekunder. Jadi manusia yang utama, politik itu adalah jalan untuk sampai kepada satu taraf kemanusiaan dan memanusiakan tertentu. Hal serupa samalah dengan pemikiran Pak Husni Mu'az ini. Jadi setiap sejarah manusia itu bukan untuk melahirkan kelas tertentu, bukan untuk menciptakan kontradiksi tertentu, tapi untuk menciptakan kemanusiaan di tengah-tengah kontradiksi yang ada. Itu. Oke, saya tidak akan juga membahas yang itu. Saya tapi menciptakan istilah sendiri untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan rekognitif intersubjektivitas itu, dengan menyebutnya materialisme rekognitif ataupun materialisme intersubjektivitas. Tapi saya tidak akan jelaskan itu. Sekarang kita pergi ke berikutnya. Nah, ini jadi dari ketiga-tiga ini apa-apa yang kita lihat ya. Jadi baik Burdu, Marx maupun Pak Husni Mu'az itu ya sebenarnya sama-sama berbicara tentang kemanusiaan gitu ya. Tapi dengan perspektif yang beda. Saya sebut dengan suku dulang Louis Imo. Jadi mereka gelisah tentang nasib manusia ini gitu ya. Tetapi dengan pendekatan dan pemikiran yang berbeda. Nanti kenapa dia berbeda bisa kita lihat dari habitus tersebut ya. Jadi misalnya Bourdieu menggunakan istilah habitus, Karl Marx menggunakan istilah bawah sadar, Pak Husni Mu'az menggunakan istilah keyakinan ya gitu. Jadi manusia sebagai epicentrum gerakan berpikirnya ketiga orang ini adalah satu kenyataan, namun mereka menggunakan konsep dan pendekatan yang berlainan. Nah, itu. Nah, misalnya Bourdieu menyebutnya kesadaran mekanik, kemudian Marx menyebutnya tindakan, sedangkan Pak Husni Mu'az menyebutnya kesadaran ketuhanan. Nah, gitu. Nah, jadi dengan kesadaran mekanik, dan ini hampir sama kesadaran mekanik dan tindakan bahwa manusia bertindak untuk tujuan tertentu secara mekanikal. Nah, tetapi kalau Pak Husni Mu'az tadi sempat disinggung oleh Pak Dr. Firdaus dan yang meminjam istilah Habermas tentang tindakan itu ya, yang disebutnya tindakan bertujuan itu. Nah, tapi tindakan bertujuan yang dimaksudkan oleh Pak Husni Mu'az itu adalah kesadaran ketuhanan. Nah, jadi kompleksitas realitas kemanusiaan itu terus berjalan, terus bergerak dalam satu sistem, tetapi tujuannya adalah untuk melahirkan kesadaran ketuhanan. Nah, kenapa ketiga orang ini sama-sama berbicara tentang kompleksitas kemanusiaan itu berlainan? Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatan habitusnya Bourdieu itu ya, karena Marx misalnya itu lahir pada abad revolusi gitu, pada tahun 1800-an, ketika filsafat idealisme sudah berakhir dan masuk ke dalam manusia yang berdarah tetapi sudah mulai dikontrol mesin. Itu sebabnya dia banyak berbicara tentang penderitaan manusia diakibatkan oleh sistem kapitalis. Sedangkan Bourdieu itu lahir di kebuntuan modern. Jadi kegagalan modern itu yang bertujuan untuk memajukan itu justru menisbikan peranan kemanusiaan itu. Nah, itu sebab dia melahirkan teori-teori tersebut. Sedangkan Pak Husni Mu'az itu secara habit dia lahir setelah mereka berdua, tetapi dalam geografis teritorial yang berlainan. Mereka itu Timur dan Islam. Itu sebabnya tadi itu propetik, lahirlah istilah propetik untuk Pak Husni Mu'az. Jadi segala sesuatu itu memang sebagai akumulasi dari pendalaman beliau terhadap habit dia sebagai orang Timur dan sebagai orang Islam. TG menyebutnya tadi itu adalah fondasi keimanan gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan Marx dan Bourdieu tidak beriman gitu ya, tetapi yang pasti dasar propetik dari Pak Husni Mu'az itu adalah beriman. Jadi moral values kalau saya pribadi gitu ya, setelah saya renung-renung tawaran sistem pondok pesantren sebagai salah satu sistem pembelajaran gitu ya yang dilakukan oleh Pak Husni Mu'az ini kok jadi solusi yang tepat sekali di zaman sekarang gitu, di tengah kekeringan hati manusia,
di tengah kekeringan hati manusia, di atas kesempurnaan pemikiran, tapi hatinya kering, maka amat perlu mungkin sistem pondok pesantren gitu ya. Itu saya sendiri gitu. Ya, karena di awal tadi saya katakan bahwa hati yang utama barulah akal gitu. Oke, yang terakhir, slide yang terakhir. Oke, nah jadi ini saya akan coba aplikasi gitu ya. Saya akan coba aplikasikan salah satu teori pemikiran Katuan Husni gitu ya. Nah, di dalam ketika berbicara tentang sistem gitu ya. Nah, jadi beliau menyebut ada istilah sistem persegi gitu. Nah, jadi sistem persegi. Kalau segi 4 itu ketika dia terputus dia tetap bernama sistem gitu ya. Nah, tapi sistem unity namanya gitu. Nah, sedangkan kalau dia tetap bersambung namanya connectedness, keterhubungan gitu. Nah, jadi kemudian saya coba melihat dalam studi kasus Sasak ataupun Indonesia ini. Gambar ini adalah saya ambil dari gambar yang dibuat oleh Abah Husni ya, Katuan Husni Mu'az di dalam bukunya. Nah, jadi kita lihat di dalam gambar A itu juga adalah sistem gitu, dan sistem yang sangat kuat gitu ya. Kalau kita studi kasus Sasak ataupun Indonesia, sosial Sasak Indonesia itu sangat kuat gitu ya. Budaya, politik, ekonomi, imajinasi mereka itu sangat kuat sebagai satu sistem gitu ya. Tetapi sistem yang kalau merujuk pada persegi ini, sistem dia masih sistem unity gitu. Jadi di tengah kekuatan sistem fakultatif, beliau menyebutnya sebagai fakultatif gitu ya. Gitu. Jadi secara fakultatif sangat kuat ya, menjadi satu unity gitu. Tetapi dia belum terhubung gitu. Nah, jadi belum connectedness, belum ada keterhubungan. Nah, sedangkan yang B ini sosial, budaya, politik, ekonomi, imajinasi itu selain dia sangat kuat, dia juga terhubung gitu ya. Dia juga terhubung. Nah, pertanyaannya di mana sampai yang sekarang ini, yang terakhir ini, di mana kira-kira posisi Sasak ataupun Indonesia itu? Kalau saya menggunakan teori sistem persegi ini, saya menyimpulkan gitu ya, bahwa Sasak ataupun Indonesia itu berada masih dalam sistem A ini, gitu ya, dengan sistem provinsi maupun sistem fakultatif. Kita belum terhubung sebagai orang Indonesia, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia kita sudah de facto dan de jure ada, tapi negara keterhubungan Republik Indonesia itu belum ada gitu. Belum terbangun gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi bisa indikator-indikatornya itu nanti mudah-mudahan saya bisa contohkan itu. Begitu juga dengan kita di Sasak gitu ya. Masih fakultatif gitu ya. Masih Sasak Lombok Tengah gitu ya, Lombok Timur, Lombok Barat, bahkan fakultatif sekali kepada NU, NWDI, kepada Muhammadiyah, kepada tuan guru budayawan, kepada orang miskin, orang kaya, itu masih sangat fakultatif. Tetapi fakultas sistem itu sangat kuat gitu ya. Budayawan mempunyai sistem yang sangat kuat, tidak bisa digoyahkan gitu ya. Lombok Tengah mempunyai sistem yang sangat kuat dan itu tetap dinamakan sistem. Nah, cuma belum terhubung. Nah, itu saja yang menjadi kendalanya. Yang mana salah satu yang disebut dengan keterhubungan ini, yaitu yang tadi narasi sederhananya, keyword sederhananya adalah keberterimaan gitu ya. Nah, sebagai satu contoh, ini memang contoh yang sangat sensitif gitu ya. Ini contohnya sangat sensitif. Misalnya ketika pemberian nama bandara gitu ya. Nah, itu kita itu sangat fakultatif gitu. Ya, sangat fakultatif gitu. Yang kita bela itu sebenarnya apa gitu? Apakah Lombok Tengahnya ataupun bandaranya gitu ya, ataupun Sasaknya gitu. Jadi agak kabur di situ karena kita sangat fakultatif. Apakah kita menolak nama bandara itu karena dia berada di Lombok Tengah, atau karena kita dari organisasi yang lain, atau karena kita berada di Pagarendang, dan seterusnya, itu menjadi sangat kabur. Dan kekaburan fakultatif itu sekali lagi sangat kuat gitu. Nah, yang saya maksud dengan keterhubungan di situ adalah ya, dalam keterhubungan ini bukan berarti tidak ada yang kecewa, tidak ada yang
senang ya. Jadi yang dimaksudkan dengan berterima ya, saling menerima itu tidak berarti menurut Tuan Husni ini adalah tidak berarti tidak ada yang kecewa dan tidak ada yang menang di situ. Ada yang kecewa, ada yang menang, tetapi kita saling terima gitu. Oke, saya kecewa, misalnya saya kecewa. Nama bandara itu menjadi E gitu ya. Lalu kita berpikir gitu bahwa kan begitu, meskipun namanya begitu, toh juga dia orang Sasak. Namanya Sasak. Oke, jadi kita terhubung. Jadi fakultatif bandar itu berada di Lombok Tengah, terhubung oleh satu konsep kesasakan itu. Dekat tidak kecewa, lagu dengan lain, tetap dengan Sasak. Itu yang mungkin narasi sederhana di dalam yang saya maksudkan dengan keterhubungan itu. Gitu. Nah, jadi sederhananya yang dalam sistem. Pak Dr. Sarman, waktu tinggal 1 menit. Oke. Nah itu sederhananya bahwa kita sebagai orang Sasak itu sama-sama sudah saling cinta ini, saling cinta. Ya, jadi kalau saya disinggung orang Sasak mana saja, saya kan bela mati-matian gitu ya. Itu sama-sama cinta. Tetapi kita belum kawin. Keterhubungan itulah yang saya maksud yang belum kawin. Jadi saya harap kita bisa kawinkan fakultas-fakultas itu dalam satu sistem keterhubungan yang dimaksud dengan sistem perseginya Tuan Mas ini. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai. Dan insya Allah tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.